فتح بالقبول تمام كل سول ونيل كل معمول مبارعا من اللغو والفضول وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب فضيلة الشيخ محمد نواوي بن شيخ عمر بن شيخ عربي البندني ومتنه وصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد الله علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهونا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بأن الله أن يناور قلوبنا وقوالبنا بنور الإيمان والإسلام والعلم والعمل بجاه سيدنا ولد عنا صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tharul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahumullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin qala radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Masih pembahasan tentang istinja, cebok dengan menggunakan batu dan menggunakan air. Wa yajibu tanziful mahalli min ainin najasati wa athariha in istanja bil ma'i wa yambagil istirkha'u li alla yabqiya atharuha fi tada'ifi syarjil maq'adati falyatanabbah lidzalika fa in istanja bil hajari ufiya anil atharil qalili alladzi la yuziluhu illal ma'u awil khazafus sigharu walau kharaja hadzal miqdaru awwalal amri wajabal istinja'u minhu li'annahu yughtafaru fid dawami ma la yughtafaru fil ibtida'i. Wa yajibu tanziful mahalli dan wajib membersihkan tempat min ainin najasati dari fisiknya najis, tempat keluarnya kotoran, wa athariha dan bekas-bekasnya najis, inistanja jika beristinja bil ma'i dengan menggunakan air. Ini yang membedakan istinja dengan air dan batu. Kalau seseorang beristinja atau cebok dengan air,
fisik najis itu benar-benar harus hilang, bahkan tidak meninggalkan bekas sampai baunya harus hilang. Misalnya kalau fisik najisnya, benda najisnya tuh seperti mohon maaf, kotoran sudah hilang, belum cukup. Harus hilang pula baunya. Jadi kalau secara fisik najis sudah hilang, baunya harus, kalau istinjanya pakai air. Atau sebaliknya, baunya hilang, tapi ain najisnya, fisik najisnya masih ada, belum sah, masih dianggap najis. Atau sebaliknya, secara fisik hilang, tapi secara bau belum ada, belum hilang, nggak sah juga. Ya, jadi dua. Mesti hilang, fisik najisnya hilang, ya ini ain, serta baunya hilang, berkasnya tuh. Wa yanbaghi lil istirkha'u, dan sepatutnya menurunkan posisi tubuh sembari jongkok, ya, jadi bukannya berdiri tegak, menurunkan posisi tubuh sembari jongkok saat kita istinja. Ya, kemarin sudah dipraktekkan posisinya. Ya, jadi yang kanan kayak orang apa namanya tuh? Kalau orang main bola tuh kan dia jongkoknya begitu tuh. Nah, kalau yang ini yang kiri berdiri. Kalau yang ini lurus gitu. Ya, kemarin siapa yang praktekin? Nah, coba praktekin lagi, ngadep sana. Nggak apa-apa. Ayo, Bang Aris. Ayo. Masa saya yang praktekin? Nah, ini posisi cebok, ngadep sana, Bang. Ya, agak ke depan biar yang no lihat. Ya. Nah, ini cebok nih. Posisi ceboknya begini. Nah, sekarang turunin dua-duanya. Nah, jangan begini. Kalau buang airnya kan begitu tuh. Buang airnya begitu. Nah, ceboknya buang air kan begini. Jangan disamain saat cebok. Saat istinja rubah. Ya, kaki kanannya naik. Ya, begitu. Sama buang air kecil. Ya, sama dengan baul, dengan cebok air kecil. Cuman kalau air kecil kan mesti istibro. Nah, mesti dehem. Ya, terima kasih. Cuman kalau air kencing, buang air kecil, istibro, baik laki maupun perempuan. Jadi kalau ibu-ibu saat cebok buang air kecil, tetap istibro. Istibro itu bukan dehem doang. Ya. Yastanfiru bil khinsir. Yastantir diurut. Ya, diurut sambil dehem. Dengan apa? Nih. Dengan jari yang kelingking. Mohon maaf, seperti gini. Dari belakang ke depan sambil dehem. Jangan disalah persepsikan. Jangan begini, jangan. Jangan. Itu makruh malah. Kalau sampai keluar yang lain, paham ya? Keluar yang lain, paham nggak? Masa saya sebutin haram hukumnya. Mohon maaf, dalam konteks onani haram. Kan jatuhnya onani begitu. Nah, kalau ibu-ibu perempuan, cara ininya apa? Dengan menekan titik historisnya vagina, tekan sambil dehem. Ya, sambil cebok agak ditekan. Sama begitu caranya. Ya.
Jadi wa yambagil istirkha'u, dan sepatutnya seyogianya menurunkan posisi tubuh sembari jongkok, li'alla yabqa. Apa tujuannya tadi seperti tadi tuh? Jadi bukan nggak ada tujuan posisi seperti tadi, tujuannya li'alla yabqa, agar supaya tidak tersisa atharuha, bekasnya najis, fi tada'ifi, pada lipatan-lipatan sarajil maq'adati, ya, lipatan bokong kemaluan. Saat kita duduk tuh kan kelihatan tuh anunya tuh, lingkaran kemaluan. Falyatanabbah, maka hendaklah perhatikan posisi ini, harus diperhatikan benar-benar. Makanya mohon maaf, berapa banyak orang cebok belum tentu ceboknya benar. Orang mengkaji air, mengkaji istinja, banyak direndahkan. Mereka mengatakan hari gini masih belajar cebok aja. Tidak seperti mereka. Mereka mengkaji tafsir, mengkaji hadis. Saya pernah katakan, yang harus kita kaji, apalagi secara pribadi, secara individu, berdasarkan adaptasi daripada sebuah hadis Sayyidina Umar, ada landasan, ada dalil, ada legalitas hukum yang mana kita harus pelajari. Kalau belajar tafsir nggak wajib. Bapak ibu nggak belajar tafsir nggak dosa. Tidak mengaji hadis nggak dosa. Tapi berdasarkan pengembosiasian dari satu hadis Sayyidina Umar yang menjadi pilarnya agama 3, ini yang harus dipelajari. Makanya ketika hadis yang panjang ini dibuat satu rumusan dalam bentuk nazam oleh Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Hidayatul Azkiyah. Apa beliau katakan? Saya nggak baca hadisnya ya karena terlalu panjang. Tapi rumusan dari hadis ini dibentuk satu nazam agar mudah untuk kita mengamalkan dan menghafalkan serta memahami. Fata'allaman ilman yusahihu ta'atan. Wajib atasmu mempelajari ilmu yang berkenaan dengan ketaatanmu kepada Allah. Ilmu yang berkenaan tentang ketaatan kepada Allah, ilmu apa? Fikih. Fikih bila kita korelasikan dengan hadis yang Sayyidina Umar riwayatkan, ya, itu ada korelasinya dengan rukun Islam. Apa sih rukun? Rukun itu satu pondasi. Dalam kitab Tanqihul Qaul yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti, ketika Nabi sabdakan as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama, digambarkan tiang itu 5, yaitu rukun. Rukun Islam 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelimanya di tengah. Nah, begitupun dalam melaksanakan satu ibadah, untuk pengabsahan ibadah kita kepada Allah dibutuhkan satu pengetahuan yang menjadi kesahan dari ibadah yang kita lakukan. Apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, tanpa dilandasi dan didasari oleh satu pengetahuan, percaya nggak akan diterima ibadah itu. Silakan tanya sama kiai lain, silakan merujuk pada habaib yang lain. Karena di sini pengetahuan hal yang penting di dalam pengesahan satu ibadah.
Sehingga dikatakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Syekh Ibnu Rislan dalam Zubat. Siapa yang beramal, beribadah tanpa adanya pengetahuan, yakni mardudatun, maka ibadahnya ditolak, sia-sia. La tuqbalu, tidak akan diterima. Mau selama ini kalau kita ruku, kita sujud hanya sekedar menggugurkan ibadah. Mau? Enggak. Kita kepingin bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi di balik ibadah yang kita lakukan ada pahala yang Allah berikan. Makanya setiap ibadah itu membutuhkan pengetahuan. Nah, dalam konteks ini fikih yang ngatur bagaimana sholat yang baik. Karena fikih itu satu rumusan dalam rukun Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus menegakkan sholat, terus menunaikan puasa di bulan Ramadan, keempat menunaikan zakat, kelima pergi haji kalau Nah, ini berkaitan dengan fikih. Semua yang mengatur fikih. Makanya dari 4 ini nih, dari 5 rukun ini, apalagi sholat, puasa, zakat, haji, nggak lepas dari rukun, dari syarat, dari fardu, dari hal-hal yang disunatkan, dari hal-hal yang membatalkan, nggak lepas. Contoh sholat agar kita diterima, sholat kita diterima oleh Allah, bagaimana? Harus mengetahui rukunnya. Selama ini kalau kita sholat nggak tahu rukun, kagak sah. Kedua, harus tahu syaratnya. Selama ini kalau kita sholat nggak tahu syarat sahnya sholat, kagak sah. Siapa yang bilang? Saya yang bilang. Ini berdasarkan hadis. Termasuk juga puasa, zakat, haji. Kalau nggak tahu rukun, syarat, sampai hal yang membatalkan, nggak sah. Bahkan dalam kitab Sulamun Munajat, Syekh Nawawi menjelaskan, orang sholat tapi tidak mengetahui yang membatalkan sholat, kagak sah sholatnya. Ironinya, dia mengetahui hal yang membatalkan sholat setelah sholat. Lagi sholat belum tahu apa-apa yang batalin, nggak tahu. Tapi setelah sholat, karena dia belajar dan dia bertanya, dia tahu, oh yang membatalkan sholat ini. Wajib dia mengulang sholatnya. Wajaba i'adatun, wajib mengulang sholatnya. Kalau sampai meninggal dunia, mohon maaf, belum tahu juga, belum mengerti juga hal-hal yang membatalkan sholat, keburu meninggal, ya sudah, tinggal berharap pengampunan Allah saja. Silakan buka dalam kitab Sulamun Munajat. Artinya betapa pentingnya pengetahuan dalam satu ibadah. Makanya ketika Allah firmankan dalam Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah dah kasih warning. Ada warning dari Allah. Apa? Jangan sekali-kali kalian mengikuti satu perbuatan dalam konteks ibadah yang kalian belum tahu. Jelas? Secara inselipnya apa? Mau nggak mau kalau kita mau ibadah harus tahu. Tuh mafhum isyarahnya.
Karena nggak sedikit orang yang ibadah inna sam'a, modalnya cuma denger, wal basara, karena dengar melihat, wal fuad, karena kata hati. Dengar melihat, hati terketuk, pengen melakukan, pengen melaksanakan, tapi nggak ada landasan ilmu. Ini yang orang ibadah yang model begini, mohon maaf, saya tidak menakut-nakutkan. Lihat konteks ayat Al-Isra 36. Orang yang model ibadahnya cuman modalnya dengar, melihat, hati terketuk, tergerak, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kelak mereka akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kamu sholat, catatannya sholat, tapi di catatannya sholatnya nggak sah. Mau apa? Kalau sudah berada di sana, sudah ada di hadapan Allah. Makanya di sini dibutuhkan mempelajari fikih, ya, hukumnya wajib per individu. Yang kedua, waqidatan, wajib atasmu mempelajari ilmu tauhid. Ada korelasinya dengan rukun Islam, dengan rukun iman. Ini kalau tauhid kita sudah mantap, akidah kita sudah kuat, nggak akan ada keraguan. Yang ada kematangan dalam ibadah. Yang ketiga, wa muzakkiya qalbi uthqula, dan wajib atasmu mempelajari ilmu yang membersihkan hatimu kepada Allah. Bersihin dah. Kita ibadah udah bagus, ibadah udah cakep. Nah, bersihin tuh dari kotoran-kotorannya. Apa? Pengen dipuji sama orang, pengen disanjung sama orang, gedeg sama orang. Tahu gedeg? Tahu gedeg gak? Jangan. Ya, orang boleh gedeg sama kita, biarin. Tapi kita jangan sampai gedeg sama orang. Capek hati. Kenapa? Bikin dosa. Emang gedeg sama orang kagak dosa? Lagi mah dosa doyan banget sih. Kalau masih gedeg sama orang berarti doyan sama ngomongin orang. Belum lagi riya, ujub, hasud, dengki, ya. Nah, ini tugasnya wa muzakkiya qalbi uskula. Apa tuh tasawuf? Nah, tasawuf ada korelasinya dengan ihsan. Apa tuh ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu menghambakan diri kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, Kalaupun kamu tidak melihatnya, pasti Allah melihat kamu. Tasawuf. Nah, 3 ilmu ini, hadhith thalathatu fardu ain. 3 ilmu ini wajib ain. Apa wajib ain? Per individu, personal. Harus mempelajari. Fikih buat mengesahkan ibadah, tauhid buat menguatkan iman, tasawuf buat bersihin hati. Beres dah. Makanya kata Imam Malik, man tafaqqaha wa lam tasawwafa fahuwa fasikun. Orang yang belajar fikih nggak belajar tasawuf, fasik. Bawanya benci aja sama orang. Bawaannya curiga aja sama orang. Sebaliknya, man tasawwafa walam tafaqqah wa huwa zindik. Siapa yang belajar tasawuf nggak belajar fikih, dia zindik. Apa tuh zindik? Ya, hatinya iman, hatinya Islam, tapi perbuatannya kafir. Bahaya lagi. Makanya pelajari ini. Ya, jadi intinya 3 ilmu ini per individu harus dipelajarin. Kalaupun ilmu tafsir,
hadis, ilmu hadis nggak wajib. Ya, hanya pelengkap saja. Ya, seperti ini kita belajar fikih ya dalam ruang lingkup kitab Ats-Tsimarul Yaniyah, searah dari kitab Riyadul Badiyah, satu kewajiban. Ya, jadi 3 ini termasuk fikih. Kalau yang nggak belajar hukumnya dosa karena fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Baik, kita kembali ke redaksi kitab. Jadi falyatanabbah lidzalika, maka hendaklah perhatikan hal mengenai itu. Cara cebok tuh harus diperhatiin bener-bener. Jadi kalau ceboknya jongkok berubah, nah posisinya seperti tadi, ya, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Kan udah tahu tuh. Kalau nggak dirubah, ya apa namanya? Fasik, tahu tapi nggak diamalin. Karena Nabi kalau cebok begitu, karena itu berdasarkan hadis. Ya, bukan berdasarkan akal-akalan Nabi, bukan. Itu wahyu dari Allah. Ya, tujuannya kan tadi disebutkan. Ya, tujuannya li'alla yabqa atharuha, agar supaya tidak tersisa bekasnya najis fi tada'ifi syarajil maq'adati, di dalam lipatan-lipatan lingkaran bokong kita. Falyatanabbah, maka hendaklah memperhatikan lidzalika, mengenai hal itu. Perhatiin tuh masalah cebok. Seperti saya sampaikan, orang cebok nggak dehem, ajabnya besar. Ya, kan ada hadis. Pernah saya sampaikan kan? Nabi pernah lewat di satu perkuburan. Tiba-tiba Nabi berhenti. Dia punya ujung gamis gemetar. Sayyidina Abi Hurairah bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ama tasma'una ma asma'u?" Tidakkah kalian mendengar apa yang aku dengar? Sahabat menjawab, "Tidak." Apa kata Nabi? "Hadzani qabroyani yu'adzabani bi'adzabin syadid." Ini ada 2 kubur kanan kiri, kita ada di tengah-tengah. Ini 2 kubur kanan kiri sedang disiksa oleh Allah dengan siksaan yang berat, disebabkan dosa yang kecil, disebabkan hal sepele kalau bahasa kita, tapi dampaknya berat. Kata Nabi, yang satu ya, dia ngomongin orang, lidahnya buat ngomongin kesalahan orang. Yang kedua, orang ini cebok, istinja, tapi laisal istibro, tidak istibro, tidak dehem. Lihat siksaannya tuh, kan sepele kan? Perkara salah cebok jadi dapat siksaan berat. Hati-hati. Makanya di sini kata Syekh Nawawi, falyatanabbah, maka hendaklah kamu memperhatikannya hal yang demikian itu. Perhatiin benar-benar masalah istinja. Fa in istanja bil hadari. Apa bedanya kalau istinja dengan batu? Kalau tadi istinja dengan air harus benar-benar nggak boleh tersisa antara fisik najis dengan bekas ataupun bau. Beda dengan istinja dengan batu. Lihat redaksinya. Fa in istanja bil hajari, maka jika seseorang beristinja dengan batu, ufiya, ditoleransi, dimaaf, anil atharil qalil, dari bekas yang sedikit. Misalnya nih, seseorang cebok dengan batu, tapi nggak bersih amat gitu. Secara bau masih meninggalkan bau, udah pasti.
Karena dengan mengusap dengan batu bau nggak hilang. Beda dengan air kan? Secara fisik mungkin hilang, fisik najisnya hilang. Nah, jadi kalaupun masih ada sisa bekasnya najis atau baunya, ini hukumnya dima'fu, ditolerir. Ya, itu bedanya dengan istinja dengan air. Alladzi la yuziluhu, yang bekasnya sedikit itu tidak dapat dihilangkan dengan batu, illal ma'u, kecuali dengan menggunakan pakai batu nggak bakal hilang dah, bau mah nggak bakal. Pernah nyoba gak? Coba dah ya, ente istinja pakai batu, secara fisik pasti bisa hilang, tapi secara bekas atau bau nggak akan hilang. Hilangnya baru dengan air. Karena otomatis kalau menggunakan air pasti dengan tangan. Kalau dibakar batu dengan batu tok, walaupun medianya batu, perantaranya tangan. Tapi kan usapan batu nggak akan menghilangkan bekasnya, walaupun tersisa sedikit, bau pasti masih ada. Tapi dimaaf, ya, ada toleransi dari Allah. Lebih afdal lagi ya dua-duanya, seperti kemarin tuh ya, kaum Kuba yang dipuji dalam Al-Quran oleh Allah, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Kenapa ahli Kuba dipuji oleh Allah? Karena istinjanya dua, pertama dengan batu, kedua dengan air. Jadi kalau mau afdal pakai cara ini ya, pakai batu dulu baru pakai air. Ribet start. Bukan bicara ribet bang, ini bicara keafdolan, keutama. Sesuatu yang utama pahalanya lebih besar. Kalau lempengan pahala nih, kalau yang bijak, mau gede mau dikit, mau kecil mau gede. Mau gede kalau pahala mah, mau banyak mau dikit, mau banyak, ambil yang afdol. Wah, banyak kok yang afdol ya, baik yang di dalam sholat, di luar sholat, yang afdol tuh banyak. Kalau ini kita kerjakan, pahala kita ngarap pahala deh, konteksnya ngambil berharap pahala besar. Banyak yang udah banyak ditinggalkan oleh orang muslim sendiri. Satu contoh, sedikit saya lebarkan penjelasannya. Baju apa nih? Warna apa? Putih. Warna putih lebih afdal dibandingkan warna yang lain. Kenapa? Makanya di kalangan habaib ente perhatiin, jarang habaib pakai baju merah, pakai baju hijau, pakai baju hitam. Identik habaib tuh pakai baju putih. Karena Allah suka dengan warna putih. Apalagi di hari Jumat. Sampai kata Nabi, ilbasu min siyabikumul bayda, kenakanlah olehmu pakaian yang warna putih, fa innahu khairun, karena sesungguhnya warna putih itu di mata Allah, di hadapan Allah lebih baik, walaupun harganya murah. Yang putih cuma 10.000, yang merah, yang hijau, yang kuning, yang coklat, yang hitam, udah kayak pelangi deh, ratusan ribu. Masih mulia di hadapan Allah yang 10.000 warnanya putih. Ayo jujur, kita kalau sholat Jumat pakai warna apa? Masih banyak kan milih warna lain, padahal afdolnya warna putih. Bicara afdol tuh, udah banyak ditinggal. Yang ninggal orang Islam sendiri. Jelas nggak? Banyak. Jadi yang afdol nih buat kita orang Islam harus kita tumbuhin lagi. Nanti ada di sini penjelasannya masalah di dalam sholat mana yang afdol, termasuk dalam baca surat setelah Fatihah. Lebih afdol baca satu surah selesai dibandingkan baca surah nggak selesai.
Jelas? Umpama orang baca surah Yasin, cuma ambil 15 ayat. Kala afdal, kala mulia dibandingkan orang yang baca kuliah selesai. Kenapa? Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti, karena bacaan Quran satu surah kalau nggak selesai, dia masih meninggalkan sisa pada makna. Karena maknanya masih berkaitan pada ayat selanjutnya. Beda dengan surah yang dibaca habis, nggak ada ketersisahan makna. Habis selesai, secara ayat selesai, secara makna tuntas. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita kan bicara afdal, kita mau bicara masalah pahala yang besar. Ambil yang besar. Tuh. Afdal sab pertama dibandingkan sab kedua, ketiga. Ini romannya masa pertama malas-malas banget. Malah main dorong-dorongan. Lu aja. Afdal sab pertama. Ya, kecuali kalau memang udah nggak dapet tempat di sab pertama, ya sab kedua. Lebih afdal daripada sab ketiga. Sab ketiga penuh, sab keempat lebih afdal dari sab ketiga. Lebih afdal dari sab. Seterusnya begitu. Jadi banyak yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah SAW berdasarkan wahyu Allah, banyak ditinggal sama umatnya sendiri. Baik. Awil kharafus siwaru. Kalau memang ada air bekas yang sedikit, dengan menggunakan batu masih ada bekas sedikit, kan pakai air hilang tuh. Sekarang air nggak ada. Awil kharafus siwar, atau dengan tembikar kecil. Tahu tembikar? Tembikar tahu nggak? Tembikar tuh potongan kain, atau bahasa sekarang tisu. Sosot aja pakai tisu hilang, karena dia menyerap kotoran. Beda dengan batu, atau secari kain, potongan kain kayak selampe gitu. Kalau umpama air nggak ada, kalau mau bersihnya pakai itu. Jadi ada dua, pakai air udah pasti bersih, ya, menentaskan istilahnya dengan batu yang masih ada sisa bau yang dikit, ya. Yang kedua pakai potongan kain kecil. Walau kharaja hadal miqdaru, dan seandainya keluar seukuran ini, seukuran maksudnya najis yang kecil. Apa? Seandainya ini keluar, seseorang mengeluarkan seukuran najis kecil, spirit. Tahu spirit nggak? Nah, spirit najis nggak? Najis. Seandainya nih ada orang spirit, wa awwalal amri, dan awal perkaranya itu. Jadi awal perkaranya ini orang spirit, nggak langsung spirit dulu baru buang air besar gitu. Jangan dikira spirit nggak jadi najis. Wajabal istinja. Tetap walaupun cuma spirit doang, yang dikategorikan najisnya najis kecil, tetap terhitung wajib istinja, ya, minhu, wajib istinja daripadanya. Kenapa? Li'annahu yuktafaru, karena sesungguhnya dimaaf fi dawami, di dalam kekekalan, artinya masih ada, mala yuktafaru, oleh sesuatu yang tidak dimaaf fil ibtida, pada permulaan. Jadi kalau najis pada awal dia keluar nggak ada maaf, artinya nggak ada toleransi, tetap wajib harus dibersihkan, ya, kayak
buang air besar harus istinja, buang air kecil harus istinja. Kalau dimaafkan kan nggak perlu istinja. Kalau dimaaf gitu, hukumnya dimaaf nggak perlu istinja. Jadi sesuatu permulaan yang memang secara hukum tidak ada toleransi dalam syar'i, maka itu wajib untuk menghilangkannya. Wa yakfi fihil hajaru, dan tercukupi dalam beristinja dengan batu, ya. Wa illam yuzil minhu syai'an, sekalipun tidak menghilang dari sesuatu itu sedikit pun, artinya masih ada sisa. Orang cepirit, kemudian istinjanya pakai batu, karena pakai batu tidak menuntaskan secara sempurna dalam menghilangkan najis, kan masih ada dikit tuh. Nah, dimakfu. Sama dengan hukumnya dengan buang air besar. Kalau mau tuntas banget ya kudu dengan air. Wala yuqalu ma faidatuhu, dan tidak dikatakan di sini ma faidatuhu. Kalau gitu apa gunanya? Hina idin, saat kita beristinja. Li anna naqulu, karena sesungguhnya kami berpendapat, naziruhu, dengan membandingkan hal itu, imrarul musi ala ra'sil aqra'i, dengan satu masalah lewatnya pisau cukur. Ini perbandingan saja nih, dengan satu masalah lewatnya pisau cukur di atas kepala orang yang botak dalam haji. Orang udah botak ketika haji, sudah selesai, namanya tahallul, ya. Saat tahallul kan orangnya udah botak, apa gunanya pisau cukur lewatin palanya orang udah botak? Paham nggak? Kecuali kalau gondrong masih ada rambut, tuh pisau cukur melintas di atas kepalanya ada manfaat, bisa mencukur, bisa motong rambut. Ini pala botak, ya apa yang dipotong? Kalaupun pisau cukur melintas di atas kepala, kan nggak akan memberi faedah. Sama halnya seperti itu. Cuman kalau orang haji kali bunda botak di tahallul hanya menggugurkan rukun, karena rukun tahallul kan rukun. Udah rapi nih, manasik haji udah rapi, atau umroh. Yang terakhir apa? Tahallul. Padahal syaratnya tahallul di mana tumbuh rambut paling dikit 3 helai. Boleh. Misalnya di sini nih, potong, gunting, jadi sah. Abdul botak, kalau dibotak lebih tahallul lebih abdul botak, ya. Tapi pertanyaannya nih, ini orang haji saat tahallul kan dia mesti cukur, paham? Sementara rambutnya nggak ada. Nah, rambutnya nggak ada. Kalau gitu nggak tahallul, kagak sah hajinya, karena tahallul rukun. Udah syarat aja. Nah, lewatin aja walaupun nggak ada rambutnya, syarat. Seperti itu. Walaupun ini najis kecil, sogir, ya, kayak cepirit tadi. Kenapa sih nggak cebok? Kenapa pakai batu aja? Kalau gitu kan batu walaupun masih tersisa najis, masih ada bekas bau, buat apa adanya istinja dengan batu? Langsung aja pakai air. Logika. Tapi kan di sini berbicara perkara boleh. Boleh nggak menghilangkan najis kecil dengan batu? Jawabnya boleh. Apa bedanya sama kentut? Ayo, saya ajak interaktif. Apa bedanya sama kentut?
Tahu kentut nggak? Apa bahasa Indonesia yang baik apa? Saya taunya kentut doang. Buang air. Oh, buang angin. Mulut juga bisa buang angin. Nah, kasusnya dilihat. Kalau kentutnya kering, nggak dikategorikan najis kecil. Nggak perlu cebok. Nggak perlu istinja. Tapi kalau kentutnya basah, paham? Pernah nggak ngerasain kentut basah? Pernah ya? Bukan, kalau cepirit mah keluar dikit nih segini nih. Ini kentutnya basah, kentut cuman ada bekas di celana dalam. Mohon maaf. Ada bekas dan berasa tuh sama kita. Ya, bunyi juga beda. Kalau kentut kering, pret. Kalau kentut basah, bes. Nah, kalau kentut basah jatuhnya najis kan, yang dikeluarkan seperti apa, kayak cipratan air tuh. Kayak disemprot. Ya, ada airnya. Sampai membuat CD celana dalam tuh ngebekas di situ. Kalau ente perhatiin. Kalau ente cium, wangi apa bau? Kalau wangi, hebat. Nggak najis. Kalau wangi nggak najis. Cuman apa iya ada? Tapi kalau bau, mutan najis. Kalau sampai bau dan itu mengeluarkan semburan air walaupun sedikit, wajib istinja. Jadi lihat kasusnya. Kalau kentutnya kering, nggak perlu cebok. Tapi kalau kentutnya basah, wajib cebok, wajib istinja. Kayak orang nahan-nahan tuh, nahan kentut, nahan buang air. Ini keluar juga. Ini keluarnya seperti itu tadi, kentut basah. Apalagi injury time saat mau sholat, batal. Ya, makanya nanti ada pembahasan makruh nahan buang air kecil, nahan kentut kalau masih permulaan rokaat, karena nggak dapat mengganggu bacaan sholat kita, tidak dapat rukun dilaksanakan secara maksimal. Makanya kalau dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, batalin aja. Misalnya nggak kuat buang air kecil, udah batalin. Kentutin, kecuali di rakaat terakhir. Kalau rakaat terakhir tahan, kalau masih bisa tahan. Begitu dia tahan, begitu asyhadu alla ilaha illallah keluar. Batal nggak? Batal yang udah keluar. Fahuwa amrun ta'abbudiyun. Nah, perkara seperti ini termasuk dikategorikan perkara ta'abbudi, penghambaan diri. Ya, artinya satu ibadah yang tidak perlu dirasionalisasikan, nggak usah dipikirin. Itulah kemudahan dari Allah. Ya, cukup sampai sini. Summa qala wa iniktasara wallahu a'lam bissawab. Nanti kita lanjutkan kembali. Karena dikit lagi Isya nih. Ya. Sunnahnya ditahan. Kalau sudah tahiyat akhir, sunnahnya ditahan. Jadi mau kentut diusahakan ditahan.
Kalau rakaat awal hitungannya 2, rakaat 1 2. Kalau nahan mau kentut ditahan atau buang air kecil ditahan, makruh. Apa bedanya dengan rakaat terakhir? Kan terakhir rakaat akhir mau menghabisi, mengakhiri. Nah, karena mau mengakhiri sebisa mungkin menahan. Dibandingkan nanti batalin ngurang lagi dari awal. Lebih banyak lagi seperti permulaan kita lakukan. Beda dengan awal rakaat, kalau kita batalin kesananya masih panjang gitu, masih lama untuk dilakukan. Ya. Gimana? Ya. Kalau itu air seni sisa seperti sampean tahu nggak anyeng-anyengan? Ya. Anyeng-anyengan itu apa? Air seni yang tidak lancar karena tersumbatnya kandung kemih sebab sesuatu. Karena yang keluar itu air seni batal. Karena yang membatalkan sholat mengeluarkan atau memasukkan sesuatu pada kubul dan dubur, kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kemasukan atau mengeluarkan sesuatu dari kemaluan depan belakang batal. Batal. Ya. Kalau keluarnya selain air seni boleh, nggak batal. Seperti sperma, mani, nggak batal. Secara zahir, mani itu najis apa tidak? Enggak. Kalau mani itu najis, berarti semua manusia najis, karena manusia berdasarkan dari air mani. Tapi kalau sabab keluarnya sesuatu, ada sabab, ada akibat. Sababnya ngayal, umpama lagi sholat ngayal, atau ngayal, berangan-angan gitu, nggak karuan. Akibatnya keluar tuh sperma, batal. Tapi kalau tiba-tiba keluar gitu, kita nggak memikirkan sesuatu, tiba-tiba keluar, ya, nggak batal. Kalau sperma yang keluar, ya cuman jarang, nggak akan ada. Hah? Kalau madi jadi 3. Madi, madhi, mani. Madi, madhi najis. Kalau mani enggak. Ya. Madhi keluar bentuknya seperti sperma, cuman encer dan tidak disertai kenikmatan. Kenapa bisa keluar? Karena akibat kelelahan, kalau kata dokter, kecapean yang sangat, ya, kelelahan yang banget, keluar tuh madi. Nah, madi pun demikian. Seperti aromanya seperti adonan roti yang belum matang. Keluar secara tekstur encer dan tidak disertai kenikmatan. Beda dengan mani. Jadi kalau madi najis. Cuman nggak wajib mandi. Kalau keluar hanya wajib membersihkan. Tapi kalau mani, ya, wajib mandi. Mau mimpi kek, mau berkhayal kek, wajib mandi. Kasusnya lagi puasa. Orang puasa di tengah hari mimpi, keluar sperma, wajib mandi. Puasanya batal nggak? Enggak. Puasanya nggak batal. Tapi kalau berkhayal, batal.
berimajinasi gitu, batal. Puasanya batal. Makanya mohon maaf, pernah ada orang bertanya, hukum nonton film begituan, ya, hukum nonton film begituan. Agama nggak melarang, cara hukum nggak dosa. Kalau dalam nonton film gituan tidak bergejolak hawa nafsu. Pertanyaan saya, bisa nggak ente nonton gituan nggak ada nafsu? Hah? Nggak bisa. Kiasnya, jangan nonton begituan pak. Bapak mandang, ibu pandang tuh pohon pisang. Berimajinasi, ya seperti nonton film begituan. Keluarlah sperma. Haram nggak? Haram. Haramnya bukan karena mandang pohon pisang, adanya hawa. Nah, saya luruskan, nonton film gituan haramnya bukan karena nonton, haramnya timbul syahwat. Pertanyaan saya, bisa nggak orang nonton gituan nggak ada syahwat? Kalau bisa nggak normal. Niat ayam kawin aja ngiler. Cukup ya. Al-Fatihah. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.